Bisa hari terakhir perdagangan saham di pekan ini, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melemah. Apakah demikian? Kita langsung bergabung dengan Jessica Wulandari, langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, saya lihat di belakang Anda kembali indeks memerah. Apa yang membuat pelemahan indeks pada pagi ini? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini bergerak melemah masih mengikuti pergerakan bursa secara global. Untuk pada pagi hari ini saja, IHSG sudah turun 0,4%. Posisinya di level 6.723 dan saat ini trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1 triliun. Kalau kita melihat sentimen dari dalam negeri, sebetulnya ada sentimen positif, yaitu surplus neraca dagang di bulan November masih sebesar 5,16 miliar dolar. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan Oktober, ini sudah mulai ada penurunan, yaitu kalau kita lihat di bulan Oktober posisinya surplus 5,67 miliar dolar. Meski demikian, memang BPS menyampaikan ini merupakan surplus untuk ke-31 kalinya secara beruntun. Namun Leo, kami sempat bertanya terhadap ekonom, kalau bagaimana responnya melihat adanya neraca dagang atau surplus neraca dagang di bulan November yang sudah mulai menurun. Dan ekonom pun menyampaikan hati-hati karena ini mungkin ada tren penurunan yang lebih berlanjut. Karena kalau kami memantau untuk bulan Oktober, ini posisi surplus neraca dagang tadi berada di level 5,59%, kemudian untuk periode November berada di level 5,16%. Maksud kami 5,16. Dan ini perlu diwaspadai karena kemungkinan akan berlanjut di tahun 2023 karena akan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama terkait dengan PMI manufaktur untuk mitra dagang Indonesia itu sendiri yang diprediksi akan melanjutkan kontraksinya. Kemudian di satu sisi ini juga mempertimbangkan bagaimana penurunan pada harga komoditas unggulan Indonesia. Kemudian pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini tidak hanya dipengaruhi sentimen tadi, sebetulnya para investor juga masih merespon dan masih mencerna hasil dari kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan sudah ditegaskan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell kalau kemungkinan masih akan berlanjut hingga tahun 2023 dan ini juga masih direspon pasar dengan negatif dan kita bisa lihat bersama IHSG dari kemarin hingga saat ini masih berada di teritori negatif. Kemudian Leo, di satu sisi pergerakan IHSG juga mengikuti pergerakan bursa secara global. Kalau kami memantau untuk pergerakan bursa Amerika Serikat, tadi malam ditutup kompak melemah. Kita pantau bersama. Yang pertama ada Dow yang melemahnya 2,25%. Kemudian ada S&P yang melemah 2,48% dan juga Nasdaq yang melemah paling dalam 3,23%. Untuk pergerakan bursa Amerika sendiri, ini juga diikuti oleh IHSG karena ada beberapa data terbaru dari Amerika. Ini yang pertama terkait penjualan retail di Amerika Serikat untuk bulan November, terpantau turun 0,6% secara bulanannya dan ini justru lebih besar penurunannya dibandingkan apa yang diekspektasikan pasar karena pasar berekspektasi kalau penurunannya sebesar 0,3%. Kemudian di satu sisi tadi malam juga sudah ada rilis terkait klaim pengangguran mingguan di Amerika Serikat yang ternyata turun 20.000 dari periode sebelumnya dan posisinya berada di level 211.000 dan ini justru di bawah estimasi Dow Jones yang sebesar 232.000. Kemudian di satu sisi masih ada sentimen lain yang mempengaruhi, yaitu terkait survei The Fed ini terutama dari The Fed New York dan Philadelphia yang menunjukkan kalau kemungkinan akan ada kontraksi aktivitas manufaktur untuk bulan Desember ini. Dan inilah yang menyebabkan pergerakan bursa Amerika Serikat tadi malam ditutup kompak turun dan penurunannya juga cukup signifikan di antara 2 hingga 3%. Dan selain sentimen tadi, kami juga memantau pergerakan IHSG juga sejalan dengan pergerakan bursa global lainnya yaitu pergerakan bursa Eropa. Untuk pergerakan bursa Eropa, ini dipengaruhi ada 3 sentimen atau 3 central bank yang sudah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin dan ini kompak dinaikannya pada tadi malam, Leo. Yang pertama ada Bank of England, kemudian Bank Sentral Swiss dan juga Bank Sentral Eropa yang sama-sama menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin. Namun kalau kami memantau pergerakan bursa di Eropa dan ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh analis, ini bursa semakin melemah setelah adanya Presiden ECB Christine Lagarde yang menekankan
kalau kenaikan suku bunga acuan masih akan berlanjut hingga tahun 2023 dan kenaikannya juga akan stabil. Dan inilah yang akan menyebabkan pergerakan bursa IHSG dan bursa regional pada hari ini akan bergerak melemah, Leo. Kami juga memantau untuk pergerakan bursa regional pada pagi hari ini juga masih kompak melemah mengikuti pergerakan bursa global. Yang pertama ada Nikkei yang turunnya 1,54%, Hang Seng juga terkoreksi 0,13% dan juga Straits Times yang melemah 0,16%. Melihat adanya sentimen tadi, indeks harga saham gabungan diprediksi setidaknya akan di rentang 6.700 hingga 6.847. Leo. Baik, kita akan terus memantau nanti perkembangannya sepanjang hari ini. Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.